Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Film dimulai pada tahun 1442, ketika Sultan Turki memperbudak ribuan anak kecil di Transilvania untuk dijadikan pasukannya. Dari beberapa anak itu terdapat satu orang yang hebat bernama Vlad sang penyula. Setelah bertahun-tahun berperang, Vlad kembali ke Transilvania untuk menjadi seorang pangeran dan memerintah dengan damai. Saat itu Vlad dan pasukannya sedang patroli mencari jejak pasukan Turki di sana. Pasukan Vlad memberitahunya bahwa mereka menemukan sebuah helm yang diasumsikan milik pasukan Turki yang dipimpin Hamzah Bey. Dan Vlad berasumsi bahwa pasukan Turki berada di daerahnya dan sedang bersembunyi di pegunungan. Kemudian Vlad segera memerintahkan Dimitri untuk kembali ke kastilnya dan memperketat keamanan. Sementara Vlad berencana menuju ke pegunungan itu dengan dua pasukannya untuk menyelidiki keadaan di sana. Saat sampai di mulut gua itu terdapat sekelompok kelelawar terbang keluar, yang menandakan ada pasukan Turki di dalam karena kelelawar tidaklah keluar di siang hari. Kemudian mereka bertiga segera masuk dan menyalakan obor untuk menerangi mereka, dan terlihat banyak kerangka manusia serta tulang yang berserakan di lantai. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk yang membunuh kedua pasukan Vlad. Sementara Vlad berjuang untuk menusuk makhluk itu dengan pedangnya sembari merangkak keluar dari gua. Terlihat makhluk itu dengan taring yang besar tak bisa menyerang Vlad di bawah sinar matahari dan mundur kembali dalam gua itu. Vlad segera kembali ke kastilnya dan bercerita bahwa dia bertemu makhluk kegelapan pada pendetanya, dan pendeta itu berkata bahwa makhluk itu adalah vampir yang dulunya adalah manusia fana yang menjual jiwanya ke iblis untuk mendapat kekuatan. Namun iblis itu menipunya dengan memberinya kekuatan dan menjebaknya di gua itu sampai ada seseorang yang membebaskannya. Promise me you'll guard this secret, brother. Setelah itu Vlad segera pulang di kastilnya bertemu dengan istrinya Marina dan anaknya Ingres, dan sebelum mereka tidur Marina menanyakan makhluk apa yang menyerangnya di gua, namun Vlad tak ingin memberitahu cerita vampir itu. Keesokan harinya adalah hari Paskah, di mana mereka semua berkumpul untuk makan bersama. Tiba-tiba Komandan Hamzah Bey dari Turki datang untuk menagih upeti dari Vlad untuk Sultan, namun saat itu Hamzah Bey juga menanyakan sekelompok pasukannya yang hilang. Dengan mencurigai Vlad lah yang membunuh pasukannya karena riwayatnya yang suka membunuh. Namun Vlad hanya diam saja dan meminta Hamzah membawa upeti untuk Sultan dan pergi. Tetapi sebelum pergi Hamzah mengatakan bahwa Sultan juga membutuhkan 1000 anak laki-laki untuk diperbudak dan bergabung dalam pasukannya. Vlad yang pernah menjadi budak pasukan Turki itu kaget karena seharusnya Sultan sudah lama mengakhiri kegiatan itu. Dan Hamzah melanjutkan berkata bahwa pasukan anak muda jauh lebih patuh daripada pasukan orang dewasa. Vlad yang saat itu tak mempunyai pasukan dengan terpaksa mengikuti kemauan Sultan atau akan dihancurkan. Keesokan harinya Vlad segera pergi untuk melakukan upaya diplomasi dengan menemui Sultan, yang sebenarnya mereka berdua dulu adalah teman seperjuangan. Saat itu Vlad menawarkan dirinya sendiri sebagai ganti 1000 anak laki-laki. Namun Sultan menolak serta meminta Ingres juga ikut dalam pasukannya. Saat tiba hari untuk menyerahkan putranya kepada Turki, Marina memohon Vlad agar melakukan sesuatu saat pasukan Turki datang untuk mengambil Ingres. Namun Vlad segera menggandeng tangan Ingres dan berjalan perlahan menuju sekelompok pasukan Turki, dan Hamzah Bey mengejek dengan berkata bahwa Vlad yang sekarang sudah lemah. Saat itu pula Vlad segera berkata pada Ingres untuk segera lari ke arah ibunya dan Vlad menyerang Hamzah dengan memotong tangannya serta membunuh sekelompok pasukan itu dengan mudahnya. Setelah itu Vlad menyadari bahwa tindakannya ini akan memberikan konsekuensi, karena sekarang Sultan akan marah akibat Vlad membangkang dan akan menghabisi mereka semua. It's not a child's place to save his country. Saat itu Dimitri diperintah oleh Vlad untuk membawa keluarganya pulang. Sementara Vlad segera pergi menuju ke tempat vampir itu berada dengan mendaki pegunungan itu sendirian. Namun kali ini vampir itu terkesan karena Vlad berani kembali ke tempatnya serta menyuruh Vlad untuk menyembunyikan cincin peraknya karena itu menyilaukannya. Dan Vlad memberikan penawaran akan membebaskannya dari kutukan gua itu apabila dia diberikan kekuatan, agar dapat menyelamatkan keluarga dan rakyatnya. Vampir itu setuju dengan memberikan darahnya yang akan memberi Vlad kekuatan kegelapan.
Namun setelah dia meminum darah itu, Vlad akan selalu haus darah manusia, dan apabila Vlad dapat menahan rasa haus itu selama 3 hari, dia akan kembali menjadi manusia normal. Price would be worse than if you'd never stepped in here. Namun apabila Vlad meminum darah manusia, dia akan menjadi vampir selamanya. Vlad pun meminum darah vampir itu dan tak lama Vlad jatuh tak sadarkan diri sementara terbayang kehidupannya yang dulu. Dan ketika Vlad bangun di tepian sungai, dia mencoba berdiri dengan kekuatan barunya hingga menghancurkan batu sandarannya yang menyebabkan luka di tangannya. Namun luka itu menutup dan sembuh dengan sendirinya, serta dapat mendengar suara dari jarak jauh. Bahkan Vlad juga bisa melihat jarak jauh dan berubah diri menjadi kelelawar, namun cincin perak di tangannya membakarnya sehingga dia melepaskan dan menjadikannya kalung. Dan Vlad segera terbang menuju kastilnya di mana pasukan Turki saat itu sedang menyerang, dan melihat kastilnya yang hancur, Vlad segera mencium anak istrinya serta memberikan semangat pada rakyatnya agar tetap tegar. We will not be defeated! Dan Vlad segera keluar dari kastilnya untuk menghadapi pasukan Turki sendirian. Sementara ratusan pasukan Turki menyergapnya, Vlad menerobos kerumunan itu dengan kekuatan vampirnya dan tiap pasukan yang tertabraknya terbunuh seketika. Vlad bertempur selama berjam-jam dan berhasil membunuh seluruh pasukan Turki di medan pertempuran itu. Sementara pasukan Vlad baru saja tiba dengan terdiam menyadari semua pasukan Turki di sana sudah tumbang, dan Vlad meminta mereka untuk merahasiakan kejadian itu. Dan malam itu juga Vlad memerintahkan agar mereka semua pergi ke sebuah biara di pegunungan, yang akan menyulitkan pasukan Turki sebanyak itu apabila Sultan mengirim pasukannya lagi. Saat itu Sultan Mehmed diberitahu bahwa Vlad telah mengalahkan ribuan pasukannya, dan Mehmed segera meresponnya dengan mengumpulkan ratusan ribu pasukannya untuk menghancurkan Vlad. Dan saat itu Vlad sedang duduk bersama pasukannya, namun dia mulai merasa haus akan darah dan pergi ke tenda istrinya untuk bercinta. Namun saat itu Vlad dapat melihat pembuluh darah di leher Marina karena rasa haus akan darah dan ingin memakannya. Tetapi Vlad segera mundur dan keluar dari tenda untuk menghindari rasa hausnya. Sorry. Sementara Vlad berjalan di hutan, ada seseorang yang mengikutinya dan Vlad yang mengetahui itu segera menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya. Orang itu mengetahui bahwa Vlad adalah vampir dan menghampiri Vlad untuk menawarkan darahnya agar diminum serta mengabdikan dirinya pada Vlad, namun Vlad menolaknya dan segera pergi kembali ke tenda. Saat pagi hari Marina terbangun dengan melihat Vlad gemetar kesakitan, dan Vlad mengaku bahwa dirinya adalah vampir dengan menunjukkan dirinya yang terbakar saat terkena sinar matahari. Vlad menjelaskan bahwa dia harus bisa menahan rasa hausnya akan darah selama 2 hari lagi agar dia bisa kembali normal, dan berjanji pada Marina dia tak akan menyerah. I will not give in. Dan Marina pun segera beralasan dengan memberitahu Dimitri bahwa dialah yang memerintah sementara Vlad sedang mengintai pasukan Turki, karena sebenarnya Vlad tak bisa keluar dan terkena sinar matahari. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba pasukan Turki datang menyergap dan Dimitri segera melindungi Inggris yang hampir terbunuh. Sampai saat itu Vlad datang dan menyelamatkan mereka semua. Setibanya di biara, Vlad segera mempersiapkan pasukannya untuk perang menghadapi ribuan pasukan Turki itu. Namun saat itu rumor mengenai kekuatan vampir Vlad mulai dibicarakan semua orang. Sementara itu sang pendeta juga melihat Vlad yang takut terkena sinar matahari, dan segera mengeluarkan pedangnya untuk memohon pada Vlad agar dia membunuhnya sebelum semua orang mengetahui. Namun Vlad menolak dan pendeta itu segera merobek tenda agar sinar matahari masuk mengenai wajah Vlad, sehingga semua orang saat itu melihat Vlad adalah monster. Dan kerumunan orang di sana mulai berusaha membunuhnya dengan membakar tumpukan kayu di tenda yang membuat Vlad terjebak di dalam, sementara Marina kesusahan menghadang kerumunan orang itu. Kemudian Vlad keluar dari tenda yang terbakar itu dan mulai marah pada semua orang di sana. Do you think you are alive because you can fight? Scene berpindah saat Vlad berdoa dalam gereja agar dia bisa menahan rasa hausnya 1 hari lagi, dan Inggris datang memberinya sepotong roti kemudian berpelukan, serta Vlad sadar dia rela menjadi vampir selamanya demi keselamatan keluarganya. Tak lama kemudian Vlad melihat ribuan pasukan Turki sudah mendekat, dan Vlad khawatir kekuatannya akan hilang sebelum mengalahkan Turki.
Di samping itu Marina merasa sedih karena kejadian ini menimpa keluarganya dan berharap mereka akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Saat itu Vlad segera menggunakan kekuatan kelelawarnya untuk menyerang dan memporak-porandakan seluruh pasukan Turki. Namun pasukan itu hanyalah umpan dan sekelompok pasukan kecil menyusup ke dalam biara untuk menculik Inggris dan memojokkan Marina membuatnya hampir terjatuh. Vlad segera terbang untuk mendapatkan Marina, namun saat itu kekuatan Vlad sudah memudar karena matahari sudah hampir muncul, yang membuat kecepatan Vlad berkurang jauh. Dan Marina terjatuh sembari dengan nafas terakhirnya meminta Vlad untuk meminum darahnya agar Vlad bisa menyelamatkan putranya sebelum matahari terbit. Dengan penuh kesedihan, Vlad mengeluarkan taringnya untuk meminum darah Marina dan menjadi vampir untuk selamanya. Saat itu Vlad segera mencari beberapa orang yang masih hidup, Do you want vengeance? dan menemukan Dimitri untuk meminumkan darahnya agar mendapat kekuatan Vlad serta menjadi vampir, beserta kedua wanita di sana yang juga masih hidup. Kemudian Vlad mengubur istrinya dan mengenakan baju zirah masa lalunya bersiap untuk membalas pasukan Turki. Sementara di markas pasukan Turki mereka terheran melihat matahari pagi tidak pernah terbit walaupun hari sudah pagi, It is the prince. He is coming. dan ternyata mereka melihat ada awan kegelapan beserta Vlad mendatangi mereka. Kemudian Vlad datang menyerang bersama dengan beberapa anak buah vampirnya dan peperangan berubah menjadi pembantaian. Vlad segera menuju tenda terbesar di sana untuk mencari Sultan, dan Mehmet ternyata sudah menunggunya dengan menaburi banyak koin perak di lantainya. Mehmet juga menggunakan pedang perak untuk menandingi Vlad sementara terlihat Inggris yang sedang disekap di sana. Dan mereka berdua mulai bertarung yang tampaknya Mehmet lebih unggul karena koin perak tersebut melemahkan Vlad dan membakar kulitnya. Dan juga beberapa tas berisi koin perak yang sudah disiapkan Mehmet membuat Vlad lebih lemah lagi. Saat itu Vlad terjatuh sembari Mehmet mengambil kayu tajam untuk menusuk jantung Vlad, namun dengan tenaganya yang tersisa Vlad berubah menjadi kelelawar dan menancapkan kayu itu kembali ke jantung Mehmet. Kemudian Vlad segera keluar dengan Inggris sementara Dimitri memberitahu bahwa seluruh pasukan Turki sudah mati. Namun Dimitri mengatakan hanya tinggal Inggris yang masih belum mati dan ingin meminum darah Inggris. Tetapi Vlad segera menusuk jantung Dimitri namun semua vampir di sana mulai mendekati dan ingin meminum darah Inggris. Saat itu pula sang pendeta datang dengan memegang salib yang menyilaukan para vampir dan Vlad menyerahkan putranya. Kemudian Vlad segera membuka awan gelap agar sinar matahari membakar semua vampir di sana menjadi debu termasuk dirinya. Setelah kejadian itu Inggris dinobatkan sebagai raja dan nama Dracula tertulis menjadi sebuah legenda. Namun saat itu terlihat seseorang yang sebelumnya ingin mengabdi pada Vlad datang dengan membawa mayat Vlad, serta dia berencana menghidupkan Vlad dengan meminumkan darahnya dan Vlad pun terbangun. Setelah beberapa abad kemudian di zaman yang baru, vampir Vlad yang hidup abadi sedang berjalan dan melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Mirena, dan Vlad mengungkapkan sebuah puisi yang ternyata itu adalah puisi favorit wanita itu juga. Mereka pun berkenalan dan berakhir berjalan bersama, sementara Master Vampir sedang mengawasi mereka dan film pun berakhir.